Nah, ini kondisi yang kelima. Nah, kondisi yang terakhir adalah kondisi 6. Di saat Bapak Ibu benar-benar mendapatkan prioritas 1, mendapatkan penempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honor semuanya? Pada video kali ini kami akan mengupdate informasi terkait 6 status ataupun 6 kondisi di SS CSN, baik yang mendapatkan formasi maupun yang tidak mendapatkan formasi. Dan kita akan cek langkah-langkahnya sampai dengan resume. Tanpa basa-basi, kita lanjut saja pada informasinya. Ya, namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, tanggal untuk pelaksanaan login di SS CSN sudah diposting Bapak Ibu. Ini adalah dari Panselnas, di mana pembukaan pengumuman seleksi itu sudah dimulai 31 Oktober. Dan bagi Bapak Ibu pelamar 1 dan semua pelamar ya tentu saja, ini sudah dapat melihat apakah Bapak Ibu mendapatkan penempatan maupun tidak. Kemudian nanti akan ada juga seksi administrasi bagi P2, P3 dan pelamar umum di tanggal yang sama, yaitu 31 Oktober sampai dengan 15 November 2022 sebelum nanti diumumkan hasil administrasi. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu terkait 6 status ya. 6 status di laman SS CSN saat Bapak Ibu melakukan login. 6 status itu dapat kita lihat langsung saat Bapak Ibu melakukan login, dan itu Bapak Ibu bisa pahami juga nanti saat Bapak Ibu mendownload buku petunjuk. Nah, di sini kami sudah menyusun beberapa langkah ataupun beberapa kondisi saat Bapak Ibu melakukan login untuk prioritas 1, baik yang dia mendapatkan formasi maupun tidak mendapatkan formasi. Kita lanjut saja Bapak Ibu, kali ini sudah paham ya. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, tentu saja P2, P3 dan pelamar umum silakan buat akun baru bisa login. Namun bagi prioritas 1 tentu saja tidak perlu login. Akan tapi jika Bapak Ibu lupa password, ya pastikan nonton video saya yang ini. Ini adalah solusi untuk bagi Bapak Ibu yang lupa password. Videonya akan ada di kolom deskripsi atau di akhir video ini, nanti kami akan selipkan. Nah, pastikan Bapak Ibu masukkan nick dan password ya. Dan kemudian kita akan langsung lihat kondisi pertama. Kondisi pertama bagi Bapak Ibu yang statusnya prioritas 1 ya. Ini status prioritas 1. Ini Bapak Ibu sama sekali memang tidak ada tawar-menawar. P1 yang tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022 itu adalah mereka yang langsung mendapatkan informasi, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, kondisi seperti ini berarti habis bagi Bapak Ibu, tidak ada lagi langkah selanjutnya. Meskipun ada tombol langkah selanjutnya, tidak bisa diklik. Oke, berarti tidak ada kesempatan tahun ini. Kita nggak tahu nanti apabila Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa setelah tahapan ini untuk 2023 nanti Bapak Ibu login, apabila masih menggunakan akun yang sama, maka nanti kita akan coba login kembali di tahun depan, apakah mendapatkan formasi ataupun tidak. Kemudian kondisi kedua ini Bapak Ibu, ini khusus prioritas 1. Nah, prioritas 1 yang mendapatkan informasi bahwa dia dapat turun peringkat. Dia akan tidak dapatkan penempatan tetapi diminta ataupun diperbolehkan untuk turun prioritas. Ini kemungkinan Bapak Ibu akan ada penyesuaian dari Kemdikbud terkait data Bapak Ibu yang mungkin tidak sinkron dari formasi yang dulu dilamar dengan kondisi mengajar Bapak Ibu. Sudah dibahas juga pada video sebelumnya. Jadi tidak semua ya, tidak semua prioritas 1 mendapatkan pesan turun status. Ada 12.000 saja sebagaimana paparan Bu Nunu yang mendapatkan penawaran turun status menjadi P2 ataupun P3. Nah, di sini pilihannya tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menabung tetap sebagai P1 dan login lagi di tahun depan, atau Bapak Ibu ingin coba-coba turun status menjadi P2 atau P3. Dengan catatan, Bapak Ibu harus memastikan dulu formasi di instansi Bapak Ibu ada. Nah, sekarang BKD ini nampaknya tertutup ya. Tidak banyak yang masih belum mengekspos ya formasi di daerahnya. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa gegabah ya. Tidak bisa gegabah. Tunggu dulu sampai nanti ada kejelasan. Apakah Bapak Ibu turun status menjadi prioritas 2 dan 3 dan memastikan ada formasi.
kalau tidak ada formasi, maka Bapak Ibu turun status pun tidak ada gunanya. Ya, kami sarankan untuk tetap menunggu dulu. Nah, kemudian kondisi ketiga Bapak Ibu adalah kondisi Bapak Ibu prioritas 2. Nah, kalau Bapak Ibu adalah prioritas 2, nanti akan muncul di sini prioritas 2. Nah, ini nanti akan diminta Bapak Ibu mengupdate nomor THK2-nya. Nah, jika nanti memang formasinya ada, Bapak Ibu akan lanjut pada langkah selanjutnya nanti untuk kondisi 6 ya. Nanti untuk kondisi 6. Tetapi apabila tidak ada formasi, maka sama seperti ini tadi, tidak akan bisa melanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Nah, untuk kondisi 3 bagi rekan-rekan THK2. Jadi, silakan pastikan dulu ini terisi bahwa data THK2-nya terbaca. Jika nanti terbaca, Bapak Ibu akan lanjutkan klik untuk selanjutnya. Nah, nanti akan ada informasi selanjutnya apakah formasi untuk Bapak Ibu THK2 ada dalam rangka penilaian kesesuaian. Nah, kemudian kondisi 4 adalah kondisi bagi prioritas 3. Nah, prioritas 3 Bapak Ibu ini sebenarnya ada 2 kondisi. Namun kebanyakan dari Bapak Ibu nanti akan nampak kondisi pertama bahwa Bapak Ibu tidak mendapatkan formasi. Ini maka minta maaf tidak bisa melanjutkan karena Bapak Ibu tidak ada formasinya. Seharusnya ini juga kita harus pastikan dalam formasi di instansi, di BKD ataupun daerah Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu formasinya adalah agama misalnya, di formasi itu memang ada agama untuk prioritas 3, seharusnya Bapak Ibu ini bisa mengikuti seleksi kesesuaian. Karena seorang guru honorer apabila di sekolahnya tidak ada formasi, maka dia bisa ikut kesesuaian ke formasi di sekolah lain. Nah, tapi kalau misalnya tulisannya seperti ini, tidak ada formasi lagi di instansi, tidak ada lagi sama sekali formasi di daerah Bapak Ibu, karena tidak ada di luar daerah. Maka langkahnya apa? Tidak ada langkah kemana-mana, Bapak Ibu terhenti sampai di sini. Nah, tapi pastikan nanti Bapak Ibu akses lagi di BKD, melihat apakah formasi sebenarnya ada atau tidak. Kemudian kondisi kelima adalah kondisi pelamar umum. Nah, pelamar umum ini, ya untuk pelamar umum tentu saja nanti akan menyesuaikan kondisi P1 dan P2 serta P3. Kalau formasinya untuk P1, P2, P3 tidak ada, maka kemungkinan besar untuk pelamar umum pun tidak ada. Namun kan di sini di buku panduan ditunjukkan juga. Dan apabila Bapak Ibu ternyata di kondisi 5 pelamar umum ini tercatat sebagai pelamar umum, tapi sebenarnya Bapak Ibu THK2, Bapak Ibu bisa mengupdate ya. Mengupdate. Atau Bapak Ibu sudah 3 tahun, Bapak Ibu bisa mengupdate data menjadi 3 tahun ataupun P3. Nah, ini kondisi yang kelima. Nah, kondisi yang terakhir adalah kondisi 6. Di saat Bapak Ibu benar-benar mendapatkan prioritas 1, mendapatkan penempatan. Nah, di sini muncul seperti ini. Daerahnya, daerah sekolah Bapak Ibu, Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan akan ditetapkan pada saat pengumuman. Kapan pengumumannya? Kalau kita lihat di jadwal Panselnas, di sini pengumumannya adalah di tanggal ini ya, Februari ya. Nah, ini pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 semuanya ini di 2 dan 3 Februari. Nah, sampai dengan 3 ini baru nampak formasi Bapak Ibu di mana ditempatkan. Baik, nah ini tidak akan bisa dilanjutkan selanjutnya ini jika Bapak Ibu tidak memilih. Ini pilih dulu pendidikan Bapak Ibu. Setelah dipilih, maka di sini langkahnya pilih pendidikan, klik selanjutnya untuk isi formasi. Nah, pilih dulu pendidikan Bapak Ibu. Kalau PAI biasanya pendidikan agama Islam juga. Lalu ini akan aktif, pilih selanjutnya. Setelah Bapak Ibu memilih selanjutnya akan masuk ke menu bagian mendaftar formasi. Di bagian mendaftar formasi ini tidak ada apa-apa Bapak Ibu, kecuali memang ini ada adalah hasil data Bapak Ibu ya, hasil data Bapak Ibu. Di sini sudah nampak jenis seleksinya P3K Guru. Nah, batas akhirnya ada di sini ya, sampai 13 November 2022 pukul 11 malam. 12 kurang 1 menit malam. Nah, di sini Bapak Ibu hanya isi captcha. Isi captcha lalu selanjutnya. Ini tidak akan aktif kalau tidak diisi captcha. Nah, setelah diisi captcha, Bapak Ibu klik selanjutnya, maka akan otomatis membawa ke laman riwayat. Nah, di sini isi riwayat yang ada saja ya. Kemudian klik selanjutnya, nanti akan masuk ke dokumen. Nah, untuk di sini Bapak Ibu isi dulu ini deskripsi di sini.
saya adalah guru ini, lahir di sini, ini semua. Ini tentang ibu, tentang deskripsi diri kita. Mengajar di sini apa sajalah, seberapa bisa Bapak Ibu mengarang, maksimal 3.000 karakter, pekerjaan, hobi dan sebagainya, tulis saja sini untuk diisi di bagian merah. Nah, kemudian Bapak Ibu isi bagian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini sebenarnya sudah bagian dari DRH ya. Isi daftar riwayat hidup ini sudah termasuk di bagian ini. Bapak Ibu isi seperti ini ya. Pilih tingkat pendidikannya. Ini isi mulai dari SD sampai dengan ijazah terakhir ya. Nah, isi nama perguruan tingginya atau sekolahnya. Nanti ada bagian yang Bapak Ibu tidak perlu mengetik, ketik sedikit saja nanti akan muncul nama sekolahnya. Nah, jadi tidak harus diketik semua. Kalau nomor ijazah pasti diklik tanggal ijazah akan dipilih di sini. Nah, nama pejabat penandatanganan diketik rektor ataupun apa, kalaupun S1. Kalau SD SMP berarti kepala sekolah dan sebagainya. Ini diisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki. Pengalaman kerja mungkin honorer dari tahun berapa sampai tahun berapa cukup. Organisasi nggak ada kosongkan, kursus nggak ada kosongkan, pengalaman pengembangan profesi nggak ada kosongkan. Nah, Bapak Ibu akan lanjut ke dokumen, pengisian dokumen. Ini khusus P2 dan P3 yang dapat formasi ya. P2, P3 yang dapat formasi. Bagi mereka P2, P3, P4 yang tidak ada formasi kan habis, tidak bisa melanjutkan apa-apa. Nah, bagi rekan-rekan yang masih bisa melanjutkan, baik itu THK 2 maupun honorer 3 tahun, masih bisa melanjutkan pada isian seperti tadi juga, isian riwayat hidup pada formasi ini, maka diminta lanjut ke dokumen. Dokumen nanti mengupload beberapa dokumen yang nanti Bapak Ibu perlu scan. Tapi untuk P1 tidak perlu lagi upload dokumen, langsung masuk ke resum. Resumnya itu di sini. Nah, ini angkanya tinggal Bapak Ibu cek, datanya sudah benar, contreng-contreng ya. Contreng semua datanya, jangan sampai tidak dicontreng, contreng semua, seperti pendataan juga sama. Setelah itu akhiri jika memang sudah yakin. Nah, pengisian ini bisa dilakukan bertahap ya, tidak harus Bapak Ibu isi sekali jalan. Capek, log out dulu, nanti dia akan tersimpan otomatis, dan otomatis nanti Bapak Ibu saat login kembali dia akan menyambung ya, sampai Bapak Ibu mengklik akhiri proses pendaftaran. Baru nanti Bapak Ibu akan mencetak kartu pengisian data, kartu pendataan ataupun kartu resumnya, baru akan dicetak. Sedangkan kartu akun tersendiri saat Bapak Ibu memiliki akun, atau bagi rekan-rekan yang sudah punya akun pasti memiliki kartu akun. Dan jika selesai ini semua, nanti baru Bapak Ibu bisa mengecek ulang untuk mencetak kembali kartu akun dan kartu pengisian resum yang sudah Bapak Ibu isi. Nah, ini Bapak Ibu kondisi yang dapat kita tunjukkan pada SSCSN bagi Bapak Ibu yang mendapatkan formasi maupun yang tidak mendapatkan formasi. Kami sarankan bagi Bapak Ibu untuk mencari ya data terkait formasi di daerahnya. Karena Pemda sekarang tertutup nih, formasinya tidak ditunjukkan walaupun SSCSN sudah dibuka. Sehingga tidak nampak agama Islam itu berapa formasinya, bahasa Inggris itu berapa formasinya, ada nggak untuk kondisi di P3. Seharusnya jika ada kondisi formasi bahasa Inggris misalnya ataupun bahasa Indonesia di formasi P3, nah, seharusnya Bapak Ibu di sini akan bisa mengikuti ya, akan bisa mengikuti kesesuaian walaupun di sekolah Bapak Ibu tidak ada formasi. Oleh karena itu nanti pastikan kembali cek formasi yang ada di Pemda masing-masing. Demikian Bapak Ibu 6 kondisi yang dapat kami paparkan pada video kali ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.